Bang Klon. Wah, Abang Satan. Tramontina Yuveni. Iya nih bang, Tramontina. Ya, masih carbon. Kat gue dong, udah stainless nih bos, single dong. Ya ilah, anak baru. Nih, karbon bos, senggol dong. Udah lama gue pakai nih. Nih, udah banyak yang make, nggak ada problem sama sekali. Punya lu stainless, apaan? Paling dipakai bentar chipping. But jangan salah bos, ini udah wates tangguh. Punya lu mah gampang karat. Stainless dong, single dong. Gue kasih paham lu. Ini harganya berapaan? Ini cuma 80 ribuan. Lu punya 200 ribuan, 80 lawan 200 ribuan. Tapi fungsinya sama, fungsionalnya sama. Senggol dong. Biarpun banyak karat, harganya murah tapi fungsional. Senggol dong. Ya elah karbon. Lu bawa parang luz dekat Prawarawa, dekat hutan bako, kena air asin dikit, jadi bangkit tuh parang. Stainless dong, biar dibawa di air asin aman. Senggol dong. Oh, jadi ngajak berantem lu ya? Gas, gimana? Lo kira gua takut? Gas. Gua bantai parang lu. Tenang. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Lu ngapa sih kok gara-gara parang udah mau bacok-bacokan? Biar adil, sini gue yang review parang lu. Mana karbon sama stainless? Sini. Ini Bang Riki, silakan. Cobain deh, ini lebih bagus daripada parang stainless. Serius. Hala, parang karatan. Ini Bang Ricky, ini yang versi stainless, ini saya jamin lebih bagus daripada versi karbon. Silakan Bang. Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan membandingkan Tramontina versi stainless dan juga versi karbon. Apakah parang versi karbon Tramontina lebih baik dari versi stainless, ataukah versi stainless lebih baik dari versi karbon? Secara umum, kelebihan versi karbon biasanya lebih tangguh, tapi versi stainless lebih tahan karat dan juga perawatannya yang lebih mudah, serta lebih aman untuk memproses makanan. Tapi itu di atas kertas ya kawan-kawan ya. Bagaimana dengan kedua parang ini? Tapi sebelum itu kita tunggu dahulu hujan berhenti. Untuk alasan keselamatan jangan melawan alam ya kawan-kawan ya, kecuali memang lagi mau cari penyakit. Akhirnya hujan berhenti dan ini tempat camp kita masih sama dengan kemarin ketika saya review parang Tramontina Camping. Hal yang saya senangi di sini, meskipun habis hujan, airnya tidak berubah jadi kecoklatan ya, seperti pada sungai umumnya. Mungkin karena memang ini sungai yang terbuat dari batuan karst, jadi beda dengan sungai-sungai yang lain. Oke, karena hujan sudah berhenti, kita bandingkan kedua parang ini antara karbon dan juga versi stainless. Di atas kertas sebenarnya Tramontina versi karbon saya ini lebih unggul karena panjangnya 14 inci, artinya dia juga lebih berat. Sedangkan yang versi stainless itu hanya sekitar 12 inci atau 30 cm. Jadi ada perbedaan panjang di antara kedua parang ini. Kedua parang ini dalam kondisi yang sama, yaitu sudah saya gunakan dan belum saya asah. Kalian bisa lihat ini Tramontina saya masih ada bekas-bekas menggali tanah dari aktivitas camp yang lalu-lalu dan belum saya bersihkan. Dan kalau Tramontina Camping itu sudah saya gunakan atau sudah saya review sebelumnya dan belum pernah saya asah sama sekali. Jadinya bisa dibilang kedua parang ini dalam kondisi yang hampir setara ya kawan-kawannya untuk masalah ketajamannya. Untuk mata bilanya, profil Tramontina karbon saya ini dulu ketika saya beli, tajamnya sudah saya buat jadi convex. Sedangkan untuk Tramontina yang stainless ini kayak double bevel ya kawan-kawan ya. Jadi ada secondary edge di bagian bawahnya. Pertama yang ingin saya lakukan sebelum mengetes parang ini adalah melakukan stropping pada kedua parang ini. Setelah itu kita akan mencoba mengiris kertas seperti biasa, tapi sayangnya kertas yang saya bawa ini agak basah ya kawan-kawan ya. Jadi agak lembek. Kesimpulan saya, kedua parang ini masih tajam ya kawan-kawan ya. Jadi tadi kita cuma stropping saja dan tidak ada kegiatan mengasah.
Kedua parang ini juga bisa untuk melakukan cukur bulu kaki, meskipun harus digosrek beberapa kali baru bisa mencukur. Oke, kita mulai dari tes chopping. Di sini chopping sama-sama baik ya kawan-kawan ya. Tapi saya lebih suka feel-nya convex ketika melakukan chopping dibandingkan yang double bevel. Masih di chopping, kita ayunkan tegak lurus kira-kira seperti ini damage dari masing-masing parang. Karena Tramontina yang karbon lebih berat, tentunya hasil choppingnya lebih dalam. Next, kita coba untuk masih di chopping ya. Ini kita mencacah dan membuat bentuk seperti mata tombak. Jadi kita menajamkan kayu menggunakan kedua parang ini. Dan untuk mencacat seperti ini saya juga lebih suka profil mata bila yang convex. Itu kalau dari saya kawan-kawannya. Kalau dari soal bahan stainless dan karbon itu tidak berpengaruh ya kawan-kawannya. Kemudian ini kita coba menebang pohon yang ada di sekitar sini. Ini sudah mati ya, bagian atasnya udah didobang orang. Nah, kita coba tebang bagian bawahnya, dan feel-nya saya lebih suka juga menggunakan parang Tramontina yang convex dibandingkan menggunakan parang Tramontina yang double edge yang ada di versi stainless. Kemudian kita uji ke bambu. Yang pertama ini adalah tebasan dari Tramontina yang stainless, dan ini adalah tebasan dari Tramontina yang karbon. Dari pengamatan yang saya lakukan, mungkin teman-teman juga merasakannya, untuk mata bila yang pakai micro bevel kayak gini, kalau digunakan untuk menebang, dia itu kayak
berbelok ya kawan-kawannya. Dan juga saya merasa kayak lebih gampang terpelintir daripada kalau yang menggunakan convex. Ini perbandingan tebasan menggunakan Tramontina yang stainless dan Tramontina yang karbon. Atas itu yang stainless, bawah itu yang karbon. Dan ini yang terakhir dari sesi chopping. Dan ini saya mau sekalian untuk menebang yang kemarin sudah saya tebang menggunakan Tramontina stainless, dan saya terusin sampai selesai. Kita lanjut ke bushwhacking. Ayunan yang Tramontina karbon ini lebih clean ya kawan-kawan ya. Mungkin karena dia agak lebih berat, dan kemudian convex untuk profilnya. Kalau yang stainless itu dia agak belok gitu saya rasa kalau digunakan. Dan ini kasusnya kadang ya dan juga kadang tidak ya kawan-kawan ya. Tapi ini kembali lagi ke kita sukanya pakai jenis mata bila yang gimana, yang convex atau yang ada secondary edge. Saya pribadi lebih prefer sama yang convex. Lanjut lagi bushwhacking, kira-kira kayak gini sensasinya membersihkan atau melakukan clearing dengan Tramontina stainless. Dan ini pakai Tramontina yang karbon 14 inci. Sebenarnya memang lebih unggul yang Tramontina karbon karena pertama itu dia lebih panjang kawan-kawan. Lalu ini sudutnya convex, jadi kalau di kalau pakai nebas itu kayak lebih masuk gitu. Coba perhatikan tebasan dari Tramontina stainless di sini. Nah, kalian bisa lihat tebasannya itu dia agak belok ke bawah ya. Lalu ini Tramontina yang karbon. Bisa dilihat ini tebasannya gimana. Tapi ini bukan soal bahan bila ya, hanya masalah profil mata. Kalau dari pandangan saya sih, entah kalau menurut teman-teman lain atau ada yang mengalami hal yang sama atau malah mengalami hal yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat itu bekas-bekas tebasan yang agak melengkung itu dari si yang Tramontina stainless, dan yang agak strike atau agak lebih bersih potongannya itu dari Tramontina yang karbon. Jadi feel yang saya rasakan itu kayak gini kira-kira. Jadi yang atas ini bekas tebasan dari karbon, baru yang kedua itu stainless, lalu karbon lagi, lalu stainless lagi. Kalau untuk kayu-kayu kering yang di tanah sih, mau karbon maupun mau stainless itu feelnya hampir sama sih menurut saya. Oke, lanjut ke batoning. Kita kasih kehormatan ke Tramontina stainless untuk mencoba batoning batang kayu yang gede ini. Ini batang kayu keras ya yang tadi kita potong itu. Beda sama yang kemarin yang saya batoning itu ya, memang batang kayu yang lembek. Ini yang agak keras ya kawan-kawan ya.
Untuk batoning sama-sama enak sih menurut saya kawan-kawan. Dan tadinya sih saya kenapa coba menggunakan yang stainless untuk motong yang pertama, karena yang karbon ini pastinya bisa. Yang stainless ini kan biasanya orang takut stainless getas. Jadi dengan ini kita bisa lihat stainless getas atau enggak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, saya tidak tahu ini menggunakan stainless jenis apa, tapi yang jelas ini stainlessnya memang kualitasnya bagus ya. Untuk harganya memang banyak stainless yang lebih bagus, tapi kalau untuk harganya ini sudah bagus. Jadi bahannya sudah bagus, tapi ini tentang sudut potong, dan itu jelas kelihatan ketika kita melakukan apa ya ini, serut. Ketika menyerut kayu seperti ini, si bila yang stainless itu kalau sudutnya terlalu miring itu tidak bisa menyerut kayu, tapi kalau yang karbon ini bisa. Dan ini juga alasan saya lebih suka bila convex kalau untuk parang-parangan kayak begitu. Jadi di secondary edge bawaan dari si stainless ini, bilanya ini harus agak ditinggiin dikit untuk sudut potongnya agar bisa memotong seperti yang dilakukan di Tramontina karbon saya yang convex. Jadi teman-teman bisa lihat dengan kemiringan sudut potong yang sama dengan versi karbon, yang di stainless ini tidak bisa untuk menyerut kayu. Lanjut, kita mau belah dua kayu seperti ini. Hantaman yang karbon lebih dalam tentunya ditopang oleh beratnya dan juga panjangnya. Setelah sekian banyak percobaan tadi, kalian bisa lihat ini di mata bilanya tidak ada chipping yang berarti. Mungkin kalau saya zoom lagi akan kelihatan mikro chippingnya. Tapi ini tidak ada kerusakan yang berarti ya pada mata bilanya. Paling yang bagian chipping di stainless ini yang bekas chipping yang kemarin yang saya perlihatkan kemarin. Tentu saja hal ini bagi saya tidak mempengaruhi performa dari parang ini. Yang di karbon juga sama, tidak ada chipping yang kelihatan jelas di mata. Bisa dibilang bilanya juga masih mulus ya kawan-kawan ya. Lanjut kita coba untuk melakukan crafting. Seperti biasa kita membuat pasak. Kira-kira ini perbandingan hasil dari pasak yang dibuat oleh Tramontina stainless dan juga dengan karbon. Ya hampir sama sih kawan-kawan ya. Lanjut ke pengetesan ferrorod. Untuk yang stainless ini tidak bisa untuk melakukan striking ferrorod menggunakan bagian punggungnya. Tapi saya rasa itu bisa diatasi dengan cara dikikir pada bagian atasnya. Baik versi stainless maupun versi karbon, sparknya sama-sama bagus menurut saya. Jadi dari kedua bila ini mana yang unggul ya? Bagi saya ini sama-sama saja ya kawan-kawan ya. Hanya beda tipis doang. Bahan stainless setelah digunakan seperti itu tidak ada chipping yang berarti. Itu sudah lebih cukup ya bagi saya. Jadi dengan kualitas yang hampir sama tapi memang harganya lebih mahal. Versi stainless ini menawarkan fitur yang lebih anti karat. Tentunya perawatannya lebih mudah tapi tetap sekuat versi karbon. Sampai di rumah saya coba untuk melakukan stropping pada bila ini. Yang pertama ini adalah versi karbon, dan setelah saya stropping hasilnya ini masih bisa untuk cukur ini ya, iris kertas. Kemudian kita lanjut melakukan stropping pada versi yang stainless, dan juga sama hasilnya masih bisa untuk iris kertas meskipun tidak
terlalu mulus, tapi sama sih. Performanya sama dengan yang versi karbon tadi. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti ini review saya untuk parang versi stainless dan versi karbon. Dua-duanya ini sama-sama bagus ya kawan-kawan ya. Paling kalian tinggal mainkan ulang bewelnya, tergantung kesukaan kalian mau bewel yang bagaimana. Sayangnya versi stainless hanya tersedia dalam ukuran 12 inci sekitar 30 cm ya kawan-kawan. Mungkin kalau ada versi 14 inci, 18 inci itu akan lebih baik lagi. Kemudian jika ada opsi handle kayu mungkin lebih bagus lagi untuk yang suka handle natural kayak kayu. Untuk versi karbon ini menawarkan harga yang lebih murah, hanya sekitar 100 ribuan untuk yang 14 inci kalau nggak salah harganya sekarang. Jadinya untuk harga yang ditawarkan versi stainless, kalian bisa mendapatkan 2 buah versi karbon yang 14 inci. Jadi kembali lagi ke teman-teman, mau beli versi yang mana, versi stainless atau versi karbon. Oke kawan-kawan, mohon bantunya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.